Bapak-bapak, ibu-ibu, dicek, mangcek, kami dari Polsek Kertapati dengan ini menghimbau bahwasannya kita selalu mematuhi protokol kesehatan dikarenakan Palembang pada saat ini lagi zona merah. Jadi maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, baik pedagang maupun pembeli di pasar ini. Bang, saat ini kan Kota Palembang ini masuknya ke zona merah kan, salah satu wilayah Kertapati ini masuk ke zona kuning, itu gimana tuh? Ya, berdasarkan data per 3 Mei 2021 yang kita dapat, bahwa data tersebut kita ambil dari Dinkes Kota Palembang, bahwa memang benar saat ini untuk wilayah Kecamatan Kertapati yang memiliki jumlah 6 kelurahan, sementara ini masih dalam zona kuning. Oke, itu sehingga bisa terjadi zona kuning sini, kinerja Polri ini apa yang dilakukan? Artinya ada beberapa upaya, yaitu yang kita lakukan berdasarkan petunjuk juga dari Polrestabes dan Polda Sumatera Selatan. Upaya-upaya yang telah kita lakukan adalah, salah satunya adalah memberikan masker hampir setiap hari, pagi dan sore kita memberikan masker. Selanjutnya kita memberikan himbauan-himbauan. Selanjutnya kita memberikan semprot, desinfektan dan pelayanan-pelayanan, serta berkoordinasi dengan stakeholder. Di sini ada kecamatan, kelurahan, dan ada pihak dari Koramil dan Babinsa. Salah satu titik yang paling banyak kita lakukan yaitu di tempat kerumunan-kerumunan di wilayah Kertapati ini, yaitu yang sering sekali kita lakukan adalah di pasar-pasar. Ada 2 pasar yang besar di wilayah Polsek kita, di wilayah Kertapati, yaitu Polsek Keramasan dan Polsek Kertapati, Pasar Kertapati dan Pasar Sungki. Ini kan saat ini kan sudah masuk ke zona kuning. Nah, apakah akan adanya lagi yang menuju ke zona baik lagi? Iya, artinya kami dari Polsek Kertapati juga tidak akan berpuas diri dengan hasil kuning ini. Kalau bisa nantinya ke depan kami terus meminta petunjuk nanti dari Polrestabes dan Polda, bahwasanya kami akan berusaha terus membuat zona kita bisa berubah menjadi hijau, sehingga apa yang diminta oleh pemerintah kita bisa penuhi, yaitu membuat masyarakat kita terbebas dari COVID. Sama posko ya, posko PPKM, Posko itu bang. ada ini kan stakeholder di situ, ada pihak kelurahan, Babinsa, Humas, Bekerja sama juga di sana. Kesehatan. Ya. Jadi kita bekerja sama dengan dinas kesehatan, kelurahan, yaitu dan pihak-pihak terkait, salah satunya TNI. Kita juga membuat posko PPKM berskala mikro. Disinilah nanti kita mempunyai program 3T, yaitu tracing, treatment, dan treatment, untuk mengecek mulai dari tingkat RT. Siapa yang terkena, mulai kita tracing, dan akhirnya kita bisa berkoordinasi. Jika memang terkena COVID, kita berkoordinasi dengan pihak puskesmas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.